Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam pengajian rutin keluarga Ahmad Firmadi. Dan pada hari ini tema yang akan dibahas oleh Ayah yaitu mengenai akhirat. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ayah, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ayah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan anang sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana siang hari ini kita bisa bertemu untuk saling bersilaturahmi dan memberi dan mendengarkan nasihat sekedar untuk mengingatkan kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita akan berbicara nasihat untuk kehidupan akhirat. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang ayah dan anang sayangi, kita jangan sampai lupa bahwa hidup di dunia ini mempunyai tujuan. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup kita ini bukan tanpa tujuan, tetapi harus diingat bahwa kehidupan kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti kita akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Allah nyatakan tadi bahwa hidup dan mati itu diciptakan oleh Allah untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Untuk itu kita tidak boleh lengah, hanya bertumpu pada kehidupan di dunia ini saja, tapi harus ingat bahwa nanti kita itu akan memasuki kehidupan di akhirat yang lebih panjang, ya. Untuk itu pada kesempatan ini ayah ingin menyampaikan nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang nasihat itu walaupun kepada Abu Dzar tentunya juga untuk kita semua,
baik untuk kita perhatikan dalam mengarungi kehidupan ini. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidis syafinata fa innal bakhra amiq wa khudzil zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'ud wa khlisil amala fa innan nakida basir." Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, perbaharuilah perahumu karena lautan yang engkau arungi itu sangat dalam. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar untuk memperbarui perahunya karena lautan yang akan dilalui itu sangat dalam. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita itu harus senantiasa menjaga iman kita, memperbarui iman kita, keyakinan kita, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu yang bisa menjaga kehidupan kita, iman itu yang mengingatkan kita akan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita di akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kita tidak tahu bahwa kehidupan nanti yang akan datang itu apakah lebih baik atau lebih buruk kondisinya dari sekarang ini. Kalau kita perhatikan perkembangan di Indonesia ini, maka nanti kehidupan yang akan datang itu akan lebih berat. Contohnya saja bahwa sekarang ini mulai ada usaha untuk mensahkan LGBT, ya. Masyarakat kita sedang berusaha untuk melegalkan hubungan sesama jenis. Yang dulu itu merupakan hal yang terlarang, yang tabu, tapi saat ini ada upaya untuk mensahkan, melegalkan. Itu berarti kehidupan kita yang akan datang itu akan lebih berat. Terutama untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Mungkin kita sekarang ini masih belum merasakan akibatnya. Tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, kalau ini sampai terjadi, maka hal yang buruk yang harus kita jaga, ya, kita persiapkan agar anak-anak kita siap menerima kondisi seperti itu dan dia dalam keadaan tetap beriman kepada Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita besok itu hidup pada zaman yang tidak sama dengan kita. Ya. Oleh karena itu harus disiapkan iman mereka, ya, keyakinan mereka. Oleh karena itu sejak dini sudah harus diperhatikan. Jangan kita mendidik anak kita hanya untuk supaya sukses hidupnya di dunia, ya. Tapi dari sisi keimanan, keyakinan mereka lemah. Itulah yang kamu harus perhatikan semua untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan yang akan engkau arungi itu sangat dalam. Kehidupan dunia ini sangat keras, ya. Banyak macam ragam godaannya. Tidak mudah untuk mengarahkan anak-anak selalu dalam keadaan beriman. Kondisi nanti yang akan datang itu mungkin tidak lebih baik dari sekarang atau mudah-mudahan lebih baik. Tetapi
buat kita siap-siap saja agar anak-anak kita kuat menghadapi cobaan yang akan datang itu. Ya kan? Mulai sekarang sudah mulai dihapus pelajaran agama, ya. Terus kemudian dikatakan bahwa agama musuh Pancasila. Usaha-usaha, upaya-upaya ke arah itu terus mereka lakukan dalam rangka menjauhkan agama dari kehidupan kita. Itu yang harus kita perhatikan, dan keimanan kita itu harus selalu dijaga, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan iman itu akan berkurang ketika kita melupakan ibadah, ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga ibadah kita supaya iman kita tetap terjaga di dalam diri kita. Kemudian Rasulullah dalam nasihatnya kepada Abu Dzar itu mengatakan yang kedua, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Anak-anak sekalian dan cucu-cucuku yang ayah sayangi, hidup di dunia ini mungkin paling panjang ya antara 80 sampai 90 tahun ya. Itu pun kalau sampai 90 tahun sudah kekuatannya lemah. Kita masih kuat mungkin sekitar di kisaran umur 70. 80 mungkin masih bisa merasakan nikmatnya hidup. Tapi umur yang sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti kehidupan yang kekal di akhirat. Ya, kata Nabi, ambillah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan sangat jauh. Perjalanan nanti yang kita akan hadapi di akhirat itu panjang. Jangan kita lengah hanya memperhatikan di dunia ini saja, tapi kita lengah untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Banyak amalan yang bisa kita perbuat untuk menambah bekal kita di akhirat. Yang amalan itu tampaknya ringan tampaknya, tapi ya jarang juga kita lakukan ya, karena kita kurang memperhatikan. Contohnya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, qobliyah subuh. Ya. Kalau kita sholat subuh, sebelum menjalankan sholat wajibnya, kita sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, itu lebih baik dari dunia seisinya. Berarti itu kan sebuah amalan yang besar sekali pahalanya. Tetapi apakah kita rajin melakukan? Apakah kita memperhatikan hal itu? Nah, kita bisa bertanya kepada masing-masing. Ya. Ketika subuh tiba, apakah kita mikir jangan sampai ketinggalan sholat yang 2 rakaat itu sebelumnya? Ya. Apa sudah dilakukan, apa tidak? Nah. Kemudian bagi yang laki-laki, wajibnya atau sunnah muakkadahnya sholat berjamaah di masjid. Nah, ya. Karena pahalanya berlipat sampai 25 sampai 27 derajat. Apakah itu sudah dilakukan atau kita tenang-tenang saja? Kalau kita memperhatikan
dan kita ingin memburu akhirat sebanyak-banyaknya, bekal untuk di akhirat, maka hal-hal yang ringan seperti itu harus kita perhatikan. Ya. Kemudian kalau kita mau waktunya sholat, dari rumah kita sudah wudhu dengan sempurna, kemudian kita berjalan menuju masjid, tentu perbuatan seperti itu banyak pahalanya. Yang lain lagi, misalnya pada hari Jumat, ada beberapa sunnah yang bisa membuat kita mendapat pahala yang bagus, yang ringan, tetapi kadang kita tidak melakukan. Bagi yang laki-laki itu yang berkewajiban untuk sholat Jumat, ya, mungkin saat ini sholatnya tergesa-gesa, begitu adzan baru berangkat. Padahal kalau kita perhatikan ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang apabila dilakukan itu akan mendapat pahala yang besar. Misalnya pada hari Jumat itu kita disunahkan untuk mandi Jumat. Untuk yang laki-laki itu mandinya seperti mandi wajib, tetapi niatnya mandi Jumat. Ya, sunnah itu. Jangan sampai dilupakan yang sepele seperti itu. Tanda kita memperhatikan amalan sunnah. Jadi setiap hari Jumat itu mulai ba'da subuh jam berapapun, apa mau dikerjakan jam 8, apa mau dikerjakan saat mau berangkat Jumat, kita mandi Jumat namanya. Mandinya seperti orang mandi wajib, tapi itu mandi Jumat. Setelah itu kita berwudu untuk pergi ke masjid. Kemudian kita berusaha di hari Jumat itu untuk datang ke sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Ya. Di awal waktu. Karena awal waktu itu nanti pahalanya kalau digambarkan seperti orang yang dapat unta, ya, yang maksimal. Tapi setelah khatib naik mimbar, tentu berbeda pahalanya. Kemudian ketika sholat Jumat itu tidak boleh berkata-kata, ya. Harus memperhatikan khutbah khatibnya. Karena kalau kita berkata-kata ketika sholat Jumat itu, maka amalan sholat Jumat kita sia-sia. Hal-hal yang ringan seperti itu harus kita perhatikan dalam upaya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kan nggak berat itu sebetulnya. Ya, mandi Jumat kan ringan. Kita berusaha datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Kemudian datang kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat semampu kita sebelum khatib naik mimbar. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu yang harus kita perhatikan supaya kita dapat tabungan untuk negeri akhirat kita. Sama seperti yang ayah sampaikan tempo hari, kalau orang yang sedang umroh itu ada amalan yang bagus, yaitu ketika kita sudah berwudu dari rumah, kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian kita sholat sunnah di sana, maka pahalanya sama seperti orang yang umroh. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu kan harus kita perhatikan
dalam rangka kita memperoleh bekal yang sebanyak-banyaknya. Saya kira banyak amalan yang ringan, tetapi kadang kita itu tidak memperhatikan, ya, menyepelekan, karena mungkin kita lalai gitu ya. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini silaturahmi tugasnya mengingatkan. Nah setelah diingatkan ya harus ingat, jangan didengar kemudian sambil lalu saja. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian dan cucu-cucu anak yang saya sayangi, nasihat Abu Dzar berikutnya yang ketiga, kurangilah bebanmu karena jalan sangat terjal. Jadi dalam hidup ini kita jangan dibebani oleh hal-hal yang sepele, yang tidak penting, yang membuat kita lupa pada tugas yang sebenarnya. Ya, kita lalai mempergunakan waktu karena ngurusi hal-hal yang sepele. Padahal kehidupan yang sangat berat itu nanti di akhirat. Ini mungkin maksudnya jangan kita terperdaya oleh dunia, ngurusi dunia sampai sibuk, tidak sempat ibadah. Ya. Atau kita pikirannya hanya mikirin dunia saja, sehingga gak sempat mikiri akhirat. Jadi kurangi beban itu, ya. Karena dunia itu hanya alat sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ikhlaslah beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat. Jadi hidup di dunia ini dalam beribadah kepada Allah, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, ikhlaskan diri dalam beribadah. Karena apa? Karena ikhlas itu merupakan kunci, salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Kalau kita berbuat di samping karena Allah, tapi juga karena manusia, maka amalannya tidak akan diterima. Oleh karena itu, belajar untuk ikhlas ini bisa dilakukan juga dengan cara biasakan melakukan amal ibadah itu karena dorongan hati sendiri, bukan karena orang lain. Kadang-kadang kita itu rajin melakukan amal kalau bersama-sama. Ayo kita ngaji bersama-sama di masjid, sekian juz, ya. Kemudian kita berbondong-bondong. Bukan tidak baik itu ya. Tetapi jangan sampai kita itu rajin melakukan ibadah kebaikan seperti itu karena didorong oleh sama-sama orang lain. Tapi ketika kita melakukan sendiri, kita alas-alasan, malas. Nah, berarti apa? Kita berbuat karena orang, karena ingin dilihat orang lain. Nah, itu yang tidak baiknya di situ. Ya. Oleh karena itu biasakan kalau ingin memperoleh pahala yang besar, ikhlas karena Allah, kerjakan diam-diam tanpa menunggu sama-sama orang lain. Bukan tidak baik. Kadang itu memberikan pelajaran kepada kita. Tapi jangan terus-terusan. Ya. Umpamanya, ayo kita sholat duha bersama-sama berjamaah di masjid.
Bukan tidak baik ya, tetapi kan sunnahnya kita lakukan sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin orang ngajak gitu supaya memberikan pendidikan pelajaran kepada kita. Tapi kalau terus-menerus, padahal kalau kita lakukan sendiri malas, nah itu yang kurang bagus buat hati kita. Ya, belajar untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu juga merupakan amalan yang mendatangkan kedamaian bagi hati kita. Ya. Jadi orang yang beribadah dengan ikhlas itu, walaupun tidak ada yang memperhatikan, walaupun tidak ada yang memuji, maka hatinya tetap tenang. Damai hatinya karena memang tidak mengharapkan pujian orang. Walaupun dicela orang, kalau yakin ibadahnya itu benar, tetap dia lakukan dengan hati yang damai. Sekaligus bila kita melakukan ibadah dengan ikhlas itu menguatkan jiwa, tidak gampang sedih karena cacian, dicela orang, tidak gampang bungah karena dipuji orang. Tapi ya biasa-biasa aja. Jadi memang itu harus dilatih, ya. Dan ikhlas itu memang harus kita usahakan karena itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal, itu aja. Amal yang ringan kalau dilakukan dengan ikhlas akan membuahkan pahala yang besar daripada amal yang besar tapi tidak diiringi dengan keikhlasan. Jadi itu anak-anakku sekalian, nasihat siang hari ini agar kita memperhatikan walaupun hal-hal yang ringan untuk kita lakukan supaya kita mendapatkan bekal untuk akhirat kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, ya, mengurus anak, mengurus dunia, maka jangan sampai lupa kehidupan kita untuk akhirat kita. Karena sekali lagi, mati itu tidak menunggu tua, mati itu tidak menunggu sakit. Kapan saja bisa terjadi. Mudah-mudahan kita itu siap di dalam menghadapi kematian itu. Setiap saat ketika kita hendak tidur, kondisi seperti itu harus kita siapkan dengan memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan ketetapan iman kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah setengah jam cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dan selalu menggerakkan hati kita untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah atas nasihatnya mengenai akhirat. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan ketakwaan kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa penutup acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.